Sikap Loli yang semakin bucin kala Nikita Mirzani ancam penjarakan Fadel Bajideh tampak membuat netizen geram. Ya, bagaimana tidak, di tengah upaya yang dilakukan Nikita Mirzani sebagai orang tua Loli yang merasa dirugikan atas tindakan Fadel Bajideh, Loli justru menampilkan seolah dirinya berada di pihak Fadel Bajideh. Selain mati-matian membela Fadel Bajideh, sikap Loli yang mengacuhkan upaya yang dilakukan Dr. Oki, sahabat Nikita Mirzani, untuk kembali menyatukan Loli dan ibu kandungnya, akhirnya dinilai netizen bahwa Loli memanglah anak yang tak tahu diri dan tak tahu diuntung. Untuk mengetahui beberapa sikap Loli yang menjadi sorotan, maka inilah 5 sikap kontroversial Loli versi Cumi Top 5. Usai Nikita Mirzani resmi melaporkan Fadel Bajideh ke Polres Metro Jakarta Selatan, tepatnya Kamis 12 September 2024 lalu, Loli tampak menuliskan pesan panjang untuk kekasihnya, Fadel Bajideh, melalui postingan Instagram pribadinya. Tidak pernah menyesal dari awal aku bertemu dan mengenalmu. Kamulah orang pertama yang membuatku mengetahui arti cinta. Dan orang pertama yang membuatku mengetahui arti dicintai oleh seseorang yang tulus dari hati. Aku tak peduli apa kata orang tentang kamu atau aku. Bahkan tidak akan pernah tahu kisah sebenarnya dari hubungan kita, atau aku, atau kamu. Karena hanya kita yang tahu, dan hanya kita yang menjalaninya. Dan hanya kita yang tahu seperti apa kebenarannya. Aku mencintaimu sayang, @Fadel Bajideh. Sontak, hal tersebut membuat netizen geleng-geleng kepala, lantaran Loli justru menunjukkan sikap seolah dirinya tetap membela Fadel Bajideh. Kalau memang dia punya kendali atas dirinya sendiri ya, dia pasti udah nongol, nggak cuma sebatas video klarifikasi yang kita udah tahu kok itu condongnya untuk ngebela keluarganya Fadel, untuk ngebela si Fadel. Kita udah bisa, orang awam juga udah bisa nilai gitu loh. Mungkin saya ngerti ya, dia udah nggak punya siapa-siapa lagi. Sorry. Jadi dia ya mau tidak mau dia harus tampak membela Fadel, atau memang dia udah kecintaan ya tapi dia sendiri kayak nggak punya kendali atas dirinya sendiri. Loli nggak punya kendali atas dirinya sendiri. Saya nggak ngurusi mau putus, mau pacaran, mau apa. Kayaknya nggak paham nih persoalan yang dipersoalkan. Saya nggak ngurusin nih mau pacaran kayak mau apa, mau putus nggak putus. Memang gue pikirin, nggak ngurusin itu saya ngurusin adanya dugaan tindak pidana seseorang yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang KUH Pidana. Titik. Jadi bukan urusan percintaan, tapi ada perbuatan pidana yang masuk dalam kategori kejahatan dengan ancaman hukumannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Dalam video klarifikasi yang diposting oleh Loli terkait isu miring yang beredar tentang dirinya, Loli juga tampak lebih condong membela kekasihnya, Fadel Bajideh. Ya, melalui video klarifikasi tersebut, Loli menegaskan bahwa Fadel Bajideh tidak membawa pengaruh buruk untuk dirinya. Menurut Loli, Fadel Bajideh justru yang menyelamatkan hidupnya dikala ia tengah terpuruk. Halo semuanya, aku di sini mau ngebuat video klarifikasi tentang isu-isu yang gak benar yang sudah disebarluaskan oleh beberapa akun, baik akun yang aku kenal ataupun yang tidak kenal. Aku di sini ingin menegaskan bahwa aku sama sekali tidak hamil dan semua berita-berita yang disebarluaskan itu semuanya fitnah dan udah keterlaluan dan kelewatan banget. Aku selama ini sama Fadel selalu menjalani hubungan yang baik-baik aja, positif-positif aja, tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif ataupun yang buruk seperti misalnya berhubungan
pun hamil itu tidak pernah sama sekali. Jadi aku minta tolong ke kalian semuanya untuk stop menyebarluaskan fitnah ini. Jadi aku minta tolong kalian semuanya untuk stop. Karena kalau misalnya kalian tidak stop, aku tidak akan segan untuk melaporkan semua ini ke Komnas Anak untuk mempertahankan nama baik aku dan untuk kelindungan aku sendiri. Gak mungkin aku memilih seseorang untuk dipacari kalau misalnya aku tidak cinta atau aku tidak sayang atau aku tidak nyaman dengan orang tersebut, yaitu Fadel. Jadi ya udah, kalau misalnya emang kalian nggak suka dengan hubungan aku, ya udah, nggak apa-apa. Yang kalau misalnya yang suka, alhamdulillah. Yang tidak suka, ya sudah, aku nggak akan repot, dan untuk kalian pun tidak usah repot gitu loh, karena hubungan ini aku yang jalani dan Fadel. Meski Fadel Bajideh telah terciduk selingkuh berkali-kali, Loli tampak masih percaya dengan Fadel Bajideh, bahkan tetap memberikan pembelaannya terhadap kekasihnya itu. Ia alih-alih menyudutkan Fadel Bajideh, Loli justru tantrum dengan pihak yang memberikan informasi mengenai perselingkuhan yang diduga dilakukan Fadel Bajideh. Pacar gue itu, pacar, buset. Untung ditegesin pacar. Tadi gue pikir tukang cilok loh. Lanjut. Ketemu di mana? Di mall apa? Jujur aja. Sama SPG ya? Gila! Loli, lu mendingan jadi komedian ya, Ge? Udah, gitu aja. Sekarang Loli lagi begini. Aksi Loli yang diduga gemar meminjam uang ke sana kemari tentu membuat netizen bingung untuk apakah uang tersebut. Dan baru-baru ini beredar kabar bahwa sebagian uang yang dipinjam oleh Loli dipergunakan untuk membebaskan Fadel Bajideh yang kala itu sempat dibui atas kasus pengeroyokan TNI. Sontak sikap Loli itu pun membuat netizen menilai bahwa Loli sudah kepincut dan kebucinan dengan Fadel Bajideh. Jadi kalau yang buat transferan itu kan gue punya ya sistem di ATM itu ada mutasi, nanti kita buktiin lewat mutasi aja, seperti itu, oke? Karena sistem nggak bisa diganggu, itu nggak bisa digoyangkan sama orang-orang, nggak bisa. Jadi kita lewat sistem aja mainnya. Saya ada buktinya semua, bukti transfernya itu nyampe ke saya. Terus ada juga yang ke atas nama Komalasari, saya nggak tahu itu siapa. Yang jelas banyaknya itu ya ke rekening Fadel, BCA-nya Fadel. Banyak sih kalau dilihat dari bukti transfernya ya, banyak di atas 3 digit lah. Cuma ya kita kan bicara di sini konteksnya Loli ya, pendapatan Loli. Ya pendapatan Loli itu ya ke Fadel semua. Sikap Loli yang mengacuhkan kesempatan yang diberikan oleh Dr. Oki, sahabat Nikita Mirzani, untuk mendamaikan Loli dengan ibu kandungnya, kembali tampaknya membuat netizen tak habis pikir. Ya, padahal jika Loli mengambil kesempatan tersebut, kemungkinan besar Loli akan kembali hidup normal yang bergelimang harta seperti sedia kala. Namun sayangnya, Loli justru lebih memilih untuk tetap berpihak pada kekasihnya, Fadel Bajideh.
Niki nih udah melunak nih, biar ini semua tuh mereda ya. Niki tuh udah membuka hatinya nih ya. Dia udah ngomong sama dokter Oki ya. Dokter Oki bilang katanya udah sini Loli sama aku dulu gitu kan. Tadinya Niki nggak mau, tapi setelah dokter Oki kasih pandangan, dokter Oki bujuk, itu udah ya udahlah dok, atur aja gimana baiknya. Udah melunak. Pakai ketemu lawyernya, pakai bikin klarifikasi yang ngebelain si Fadel sama keluarganya. Apa makin nggak apa nggak makin panjang tuh masalahnya? Coba. Menurut gue, kalau anak sudah hancur, biarlah hancur, ya, nggak ada masalah. Biar dia menikmati kan hancuran hidupnya. Berarti kan dia apa? Satu, dia sudah tidak punya masa depan, ya kan? Kedua, dia sudah tidak tahu apa yang bisa diharapkan lagi dari hidupnya, ya kan? Ketiga, sudah pasti akan dijauhi dari keluarga. Kenapa dijauhi dari keluarga? Ya karena itu resiko yang sudah dia pilih, ya kan? Keempat, akan susah cari pekerjaan. Nah, maksud gua, iya, itu dia. Dengerin dulu. Maksud gua, kalau sudah ada 4 itu, ya harusnya jangan berulah yang macam-macam. Kalau berulah yang macam-macam, orang makin ilfeel, orang makin sulit untuk percaya, makin sulit lagi untuk dapat pekerjaan. Orang yang sekolahnya sampai S2, S3 aja cari kerjaan susah. Apalagi ini anak yang sudah tidak lulus sekolah, ya kan? Mau hidup bebas, tapi jangan kebablasan. Itu namanya kebablasan.